Assalamualaikum Baraya Kisah 2 Alam TV. Sekarang tim sedang berkunjung di daerah Panjalu Ciamis. Ya, tepatnya kita sedang berada di Situ Lengkong Panjalu. Tahukah Baraya, menurut babat Panjalu dan legenda masyarakat Situ Lengkong sendiri adalah danau buatan. Sebelumnya daerah ini adalah kawasan lego atau lembah yang mengelilingi bukit yang bernama Pasir Jambu. Di tengah danau tersebut, terdapat sebuah pulau yang dinamai Nusa Larang atau Nusa Gede. Dahulu pada masa pemerintahan Prabu Sanghyang Borosmora, pulau ini dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu. Di Nusa Larang ini bersemayam juga jasad tokoh-tokoh Kerajaan Panjalu, yaitu Prabu Rahyang Kancana, Raden Tumenggung Cakranagara III, Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Aldakusumah, Raden Tumenggung Argakusumah, dan Raden Prajasasana Kiai Sakti. Menurut cerita yang disampaikan secara turun-temurun, masuknya Islam ke Panjalu dibawa oleh Sanghyang Borosmora yang tertarik menuntut ilmu sampai ke Mekah, lalu diislamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau mendapat amanat untuk menyebarkan syariat Islam di daerahnya. Sementara itu, menurut babat Panjalu, dari Baginda Ali, Sanghyang Borosmora mendapatkan cenderamata berupa air zam-zam, pedang, kisah tongkat, dan pakaian kebesaran. Menurut cerita, air zam-zam tersebut kemudian menjadi cikal bakal air Situ Lengkong. Sedangkan pusaka-pusaka pemberian Baginda Ali itu sampai sekarang masih tersimpan di Pasucian Bumi Alit dan dikirapkan setelah disucikan setiap bulan Maulud dalam upacara nyangku di Panjalu pada hari Senin atau hari Kamis terakhir bulan Maulud. Selain itu, dalam tradisi nyangku dalam rangkaian penjamasan juga terdiri dari benda-benda pusaka peninggalan Prabu Sanghyang Borosmora dan para raja, serta Bupati Panjalu penerusnya yang tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Istilah nyangku sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu yangko yang artinya membersihkan, mungkin karena kesalahan pengucapan lidah orang Sunda, sehingga entah sejak kapan kata yangko berubah menjadi nyangku. Di samping itu, semua warga keturunan Panjalu melakukan ziarah ke makam Raja-Raja Panjalu dan Bupati-Bupati penerusnya, terutama makam Prabu Rahyang Kancana di Nusa Larang Situ Lengkong. Kemudian juru kunci atau beberapa petugas yang ditunjuk panitia pelaksanaan nyangku melakukan pengambilan air suci untuk membersihkan benda-benda pusaka yang berasal dari 7 sumber mata air. Dalam pelaksanaan upacara nyangku juga petugas menyediakan 7 macam hasil bumi termasuk umbi-umbian. Kelengkapan prosesi adat lainnya juga seperti 9 payung dan kesenian gembyung untuk mengiringi jalannya upacara. Pada malam hari sebelum upacara nyangku, dilaksanakanlah acara muludan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang juga dihadiri oleh para sesepuh Panjalu serta segenap masyarakat yang datang dari berbagai pelosok, sehingga suasana malam itu benar-benar meriah, apalagi biasanya di alun-alun Panjalu juga diselenggarakan pasar malam. Tradisi nyangku ini konon telah dilaksanakan sejak zaman pemerintahan Prabu Sanghyang Borosmora. Pada waktu itu, Sang Prabu menjadikan prosesi adat ini sebagai salah satu media syiar Islam bagi rakyat Panjalu dan sekitarnya. Mempelajari sejarah dan kebudayaan Panjalu tidak akan lepas dari berbagai tradisi, legenda, dan mitos yang menjadi dasar nilai-nilai kearifan budaya lokal. Salah satunya adalah mitos Mong Panjalu atau Harimau Panjalu. Menurut cerita mitos, Harimau Panjalu itu adalah jelmaan dari cucu kembar Prabu Siliwangi. Akibat melanggar larangan, 2 cucu kembar Prabu Siliwangi itu berubah menjadi harimau. Hingga suatu saat, 2 harimau tersebut diselamatkan oleh Raja Panjalu, sehingga mereka berjanji akan melindungi warga Panjalu.
Akan tetapi dalam cerita berbeda, bahwa harimau Panjalu itu adalah Kodam yang mendampingi raja pertama Panjalu. Begitulah cerita dari Panjalu yang tim Kisah 2 Alam telusuri. Dukung terus channel Kisah 2 Alam TV dengan cara share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.